Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat, kembali lagi bersama kami di sini di Ruang Penyuluh. Oke, bahasan kita pada episode kali ini terkait sebuah tema yang panas dan cukup mengguncang emosi para netizen Indonesia. Tema kita kali ini terkait tentang kasus bullying. Nah, kasus bullying ini begitu banyak terjadi baik di Indonesia, khususnya di NTB maupun di luar negeri. Beberapa waktu lalu sempat viral kasus bullying seorang anak MTS di Sulawesi. Anak ini dikeroyok oleh teman-temannya, bukan hanya satu dua orang pelakunya, tapi begitu banyak sampai dibuka bajunya. Dan miris sekali, korban bullying ini adalah seorang anak yatim. Selanjutnya juga ada di Lombok sendiri ya, khususnya di Lombok Tengah, ada di sebuah pompes yang melibatkan seorang anak yang berumur 13 tahun menjadi korban dari bullying ini. Ada juga di luar negeri, kita dengar kemarin sempat viral seorang anak dimasukkan ke dalam mesin cuci oleh teman-temannya. Nah, ini cukup membuat miris dan sangat menyedihkan kasus ini pemirsa. Nah, untuk tema bullying kali ini kita akan bahas bersama 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama kita mulai dari Al-Ustaz Husaid Muhammad Husaini SKOMI. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya narasumber kita selanjutnya itu Al-Ustaz Sahril Sidik SPD. Apa kabar Ustaz? Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Dan pemateri kita terakhir yaitu Al-Ustaz Irwan MPD ya. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah sehat? Dan tidak lupa lagi bersama saya di sini Meila Handayani. Baik, kita langsung saja kita bahas pertama tentang bullying ini. Bagaimana sih bentuk bullying ini Ustaz? Apakah hanya sekedar candaan aja itu cukup dikatakan bullying atau sekedar serius atau bagaimana? Nah, untuk pembahasan ini kami mohon waktunya Ustaz Sahril Sidik MPDI mohon dijabarkan bagaimana sih sebenarnya bullying itu. Jadi bullying itu bisa jadi serius, bisa jadi juga seperti orang bercanda. Nah, seperti orang bercanda. Definisi bullying itu kan perilaku agresif yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, yang dilakukan oleh orang yang lebih kepada yang kurang. Lebih secara seterata, lebih secara fisik, artinya lebih kuat, lebih secara ekonomi kepada yang lebih miskin. Ini definisinya. Kemudian bullying ini luas, sehingga dia banyak macamnya. Supaya kita tidak salah memahami bullying tidak hanya fisik saja. Yang pertama memang fisik, seperti yang dicontohkan tadi adalah bullying fisik. Nah, ada juga bullying verbal. Nah, bullying verbal ini dengan ucapan, mengejek, mengolok, kemudian mengumpat ya, mengeluarkan kata-kata kotor kepada yang lebih rendah, seperti dalam definisi yang tadi. Nah, kemudian ada juga yang berbahaya, tidak kalah bahaya dengan yang nomor 1, 2 tadi adalah bullying cyber. Nah, ini beberapa hari atau minggu kemarin kan gara-gara media ya, bullying di media, ada seorang ustaz yang sampai mengundurkan diri dari jabatannya itu karena bullying netizen. Ini kan Masya Allah, the power of bullying ya. Memang sekali ya, dampaknya itu besar bullying itu. Kemudian ada juga bullying relasional. Ini kaitannya dengan relasi. Seperti misalkan kalau di kantor misalkan ada pejabat hanya nyaman ngobrol, pilih kawan ngobrol hanya sesama pejabat misalkan, atau yang sesama ASN, kemudian yang lain yang di bawahnya dia tidak mengajak ngobrol misalkan, atau membatasi pergaulannya, dalam tanda kutip mengucilkan ya. Nah, artinya definisi yang tadi perlu dimaknai secara luas bahwa setiap perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian dilakukan oleh yang lebih kepada yang kurang, baik lebih itu seteratanya, ekonominya, fisiknya lebih kuat, atau semisalnya. Itu saja Bu Me. Berarti memang niatnya dan tindakannya itu memang menjatuhkan ya Ustaz ya, dan terjadi berulang kali ya. Seperti itu. Oh ya. Dan ini biasanya dilakukan kan dari orang yang memang merasa dirinya mampu kepada orang yang merasa yang dianggap lebih kurang dari dia. Nah, terima kasih Ustaz, pembahasannya sangat mendetail sekali. Nah, kita tahu bahwa bullying ini memang tidak dibenarkan baik secara manusia, sosial dan sebagainya kan Ustaz. Lalu dalam agama bagaimana sih Ustaz agama itu memandang tentang bullying ini? Untuk penjelasan kami mohon waktunya Ustaz Irwan MPDI. Baik, terima kasih Ibu Meila Handayani. Bullying ini memang menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama ya, karena tidak hanya saja merugikan orang lain, tetapi untuk pribadi sendiri itu kita dirugikan ya. Dalam pandangan Islam sendiri,
sudah jelas sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Nah, itu sebagai dasar ketidakbolehan kita saling mengolok antara sama manusia. Nah, larangannya jelas di sana bahwa manusia itu tidak boleh untuk membuli kaum yang lain ya, karena secara psikologi kita ini kan sama-sama punya nafsu amarah itu. Jadi itu harus kita kendalikan. Kita jaga lisan kita jaga sikap kita dalam pergaulan muamalah sehari-hari ya. Nah, kemudian di dalam surah Al-Humazah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wailun likulli humazatil lumazah, dan celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Nah, di sana dalam surah Al-Humazah itu Allah mengancam bagi orang-orang yang mengumpat, yang membuli ya, yang mencela. Karena apa? Karena dampaknya itu sangat negatif bagi orang lain untuk dalam hubungan komunikasi sehari-hari ya. Karena sejatinya dalam Islam itu memang harus kita betul-betul menjaga lisan kita, karena lisan ini sangat tajam ya, katanya orang-orang dulu itu lebih tajam daripada pisau gitu ya. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Nabi, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung pada bagaimana cara kita menjaga lidah kita ya. Makanya pada kesempatan ini kita sebagai makhluk atau manusia yang beragama harus betul-betul menjaga lisan kita ya. Jangan sampai lisan ini dengan mudahnya akan mencerca, memaki orang lain ya. Baik itu secara tulisan di media sosial ataupun lain sebagainya ya. Nah, intinya bahwa Islam itu melarang terhadap praktek-praktek bullying ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih, sangat jelas sekali ya, bahwa memang sudah jelas ayat yang melarang bullying ini ya Ustaz ya. Ada juga kata-kata yang sering saya dengar, mulutmu adalah harimaumu. Ya, bisa saja apa yang kita ucapkan bisa juga menjerumuskan kita ke dalam jurang yang sangat membahayakan kita sendiri. Setelah kita tahu bagaimana apa itu bullying, bagaimana pandangan Islam tentang bullying, bahwa memang Islam melarang keras ya Ustaz ya bullying ini. Lalu Ustaz, saya mau bertanya mengenai apa sih yang dialami oleh korban bullying ini, apa dampak yang dialami oleh pelaku korban dari bullying ini, dan apa sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku bullying ini agar mereka merasa jera, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mohon waktunya Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Mila Handayani selaku host pada kesempatan ini. Baik, seperti yang dipertanyakan tadi terkait bagaimana dampak dan apa sanksi bagi pelaku dari bullying. Oke, saya akan menjabarkan sedikit terkait masalah dampaknya. Tentunya dampak terhadap orang sebagai pelaku bullying itu atau terdampak terhadap korban itu ada pada mereka masing-masing. Yang pertama kepada korban. Korban itu sangat dalam sekali dampaknya yang dirasakan, terutama dalam bentuk psikologisnya. Itu salah satunya adalah mungkin yang mereka rasakan itu adalah rasa cemas, terus hilangnya percaya diri, depresi, bahkan merasa ingin membunuh diri, seolah-olah dia sudah tidak ada gunanya hidup. Mungkin itu yang mereka rasakan bagi korban daripada bullying ini. Terus bagaimana cara si korban ini supaya dia bisa cepat menangani rasa yang mereka alami itu adalah tentunya jangan berdiam diri begitu. Nah, silakan, atau jangan mengurung diri di rumah dengan apa yang mereka alami, tapi tentunya dia harus apa istilahnya ya, curhat, mencari teman yang baik yang bisa memberikan motivasi kepadanya sehingga tumbuh kembali rasa percaya diri, hilang rasa cemas dan lain sebagainya. Sehingga itulah salah satu cara mereka bagi korban dalam memperbaiki apa yang dia alami tadi. Terus bagi pelaku ini mungkin dia bullying itu entah itu secara sadar maupun tidak sadar, itu tetap kalau memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Syahril tadi yang sering dilakukan berulang-ulang, itu adalah termasuk daripada bullying, benar sekali. Ya, sengaja. Lalu apa ketika hal tersebut dia sudah lakukan, apa tindakan supaya tidak terjadi lagi sebagai pelaku gitu ya. Nah, tentunya dia harus yang pertama adalah introspeksi diri. Entah itu
sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Irwan dalam pandangan agama Islam, bahwa apa yang didapatkan ketika dia melakukan bullying itu adalah dosa, itu intinya, gitu kan. Nah, selain daripada itu, dia tidak mengulangi dari perbuatan bullying tadi. Nah, dia sadar diri, introspeksi, terus tidak mengulanginya lagi. Nah, itu yang hendak dia lakukan. Terus apa sanksi ketika sudah terlanjur sampai si korban itu terluka? Itu sudah diatur dalam Undang-Undang KUHP nomor 35 tahun 2014. Nah, jika mengalami bullying secara kekerasan, itu bisa dipidana sampai 3 sampai 5 tahun. Terus sampai luka berat itu 8 tahun. Bahkan sampai mati itu 12 tahun pidananya. Jadi penting sekali untuk kita, begitu kan? Sebagai korban yang sudah saya sampaikan tadi, ya jangan berdiam diri. Sebagai pelaku, silakan introspeksi diri. Karena sudah diatur baik secara agama maupun secara aturan pemerintah. Itu sudah ada undang-undangnya. Mungkin itu saja Ibu Me. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar sangat merusak ya dampaknya, Ustaz ya. Mungkin juga bagi para korban yang mungkin tidak berani untuk menceritakan atau mengungkapkan tentang apa yang mereka alami, mungkin orang-orang terdekatnya bisa saja dengan cepat tangkap ya, menyadari, khususnya misalnya karena kebanyakan kita lihat bullying ini terjadi di sekolah ya, Ustaz ya. Kita sebagai orang tua juga harus lebih peka ya terhadap kondisi anak-anak kita. Apabila nanti anak kita mengalami perubahan dari segi sosialnya, dari segi cara bahasanya, mungkin dia lebih menutup diri, lebih malu, lebih tidak mau bergaul lagi, terus lebih cemas dan tidak ingin masuk sekolah. Contohnya ya, mungkin kita sebagai orang tua perlu menindaklanjuti perubahan yang dialami oleh anak-anak kita, entah dengan cara mencari tahu di sekolahnya ada apa kok anak saya tidak mau sekolah gitu. Bukan hanya berdiam diri dan menganggap bahwa anak kita itu nakal. Tidak ya para orang tua. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah, untuk terakhir mungkin Ustaz ya, pesan yang Ustaz berikan kepada para pemirsa kita, sahabat-sahabat kita, satu pesan untuk para entah pelaku atau untuk para korban. Baik, terima kasih kembali Ibu Mila. Jadi pesan yang perlu saya sampaikan terkait masalah bullying ini adalah yang paling utama itu sebagai korban maupun pelaku, cepat-cepat untuk sadar diri, cepat-cepat untuk ingat kepada Allah dari apa yang kita rasakan atau mungkin apa yang kita lakukan. Karena tidak lain dan tiada bukan itu mungkin dari kehilapan atau ujian dalam hidup ketika mengalami hal tersebut. Jadi kita sebagai manusia, tentunya yang paling utama adalah berbuat baiklah kepada siapapun. Saling tolong menolonglah kepada siapapun itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, seperti itu. Jadi jadilah orang yang terbaik. Nah, ataupun kita sebagai penyuluh atau orang tua atau stakeholder yang ada di kalangan masyarakat, ketika melihat kejadian tersebut, cepat kita tanggap kepada mereka. Jangan membiarkan mereka merasakan apa yang mereka rasakan sebagai korban ataupun pelaku. Jadi kita harus cepat tanggap, bukan hanya melihat saja atau bahkan kita ikut menggunjing atau mengolok-olok. Nah, itu adalah kurang tepat atau salah. Nah, kita sebagai pelayan pemerintah, pelayan masyarakat, tentu kita kerjasama. Siapapun itu, jangan melihat dari ras, suku, atau keturunan dan sebagainya. Itu saja Ibu Me. Terima kasih. Mungkin Ustaz Sarin. Terima kasih Ustaz, narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Satu lagi pesan saya untuk para pelaku, jangan menganggap diri Anda orang hebat kalau Anda berhasil merendahkan orang lain, tapi Anda tidak lebih dari seorang pengecut. Terima kasih Ustaz untuk waktunya semua. Cukup untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kita selami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin saja kita sama-sama menyuarakan untuk stop bullying ya. Misalkan ketika saya stop bullying ya, stop bullying ya, 1 2 3, 1 2 3, stop bullying. Terima kasih.